Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya berharap dan berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Sebelumnya saya membacakan satu ayat dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu. Sekalipun kami boleh beribadah di dalam melalui media online, tapi Tuhan beserta dengan kami. Tuhan menjaga, melindungi kami dan memberkati kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam ibadah yang singkat pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kami. Allah Roh Kudus bekerja untuk melawat setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Biarlah kiranya kekuatan kasih karunia daripada Tuhan melimpah atas mereka, memenuhi hati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pimpin ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian.
Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Kumala Anjani. Mari sidang jemaat kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi ini kami boleh diizinkan kembali untuk kami beribadah secara online. Sekalipun kami tidak dapat bertemu dengan tatap muka bersama, tetapi kami percaya bahwa kuasa dan hadirat Tuhan tetap dapat kami nikmati melalui ibadah online setiap hari Minggu. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami dengarkan, kami nyanyikan, dan boleh menjadi berkat buat kami semua. Tuhan, pagi ini kami rindu kembali firman Tuhan berbicara kepada hidup kami, supaya kami tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan di akhir zaman ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan ke dalam tangan Tuhan, biar pengurapan Allah ada atas hamba-Mu dan kepada sidang jemaat Tuhan yang mendengarkannya dimanapun mereka berada. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dimanapun Anda berada. Bersyukur kalau kita masih diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan, dan sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi kita percaya melalui ibadah online ini, Tuhan tetap menyatukan kita semua sebagai satu tubuh Kristus. Pagi ini kita akan mengambil tema yaitu close to thee, lebih dekat kepada Tuhan. Dan ayat firman Tuhan yang mendasari diambil dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat ke-18 yang berbunyi demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perikop ini merupakan kesimpulan dari surat Rasul Petrus kepada jemaat yang ada pada saat itu. Dan perikop ini diawali dengan satu tema, yaitu tentang hari Tuhan. Apa yang terjadi pada akhir zaman? Dikatakan di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 3 dan 4, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Apa yang terjadi pada akhir zaman? Yang pertama akan muncul pengejek. Akan ada orang-orang yang berkata, sekarang sudah tahun 2020, tapi ternyata kenapa Tuhan Yesus belum datang kembali? Kapan dia datang? Jangan-jangan dia tidak akan datang. Jangan-jangan masih lama kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara sekalian, kapan waktunya Yesus datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi tanda-tanda yang menyertai kedatangannya, itu bisa kita ketahui. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24, saudara bisa baca di rumah, itu adalah tanda-tanda zaman yang mengawali kedatangan Yesus yang kedua kali kelak. Dan tanda-tanda itu saat ini sudah banyak yang digenapi. Apa tanda-tanda zaman yang telah digenapi? Kita lihat ada banyak peperangan, ada banyak bencana alam, ada banyak kelaparan, penganiayaan orang-orang Kristen, kemurtatan, bahkan Injil diberitakan ke seluruh dunia. Saudara, itu tanda-tanda zaman yang sudah kita lihat pada saat-saat sekarang ini. Bahkan saudara, kalau kita lihat ilmu pengetahuan semakin bertambah, dan kita lihat kita sekarang ini hidup di masa yang sukar. Sepandai-pandainya manusia saat ini, belum ada seorang pun yang bisa menemukan vaksin COVID-19, bukan? Ya, kita hidup di masa yang sukar. Itu sebabnya pada hari-hari terakhir,
Sekalipun akan banyak pengecek-pengecek yang mengatakan kapan dia datang kembali, kita tahu bahwa kedatangannya tidak lama lagi. Yang kedua, apa yang terjadi pada akhir zaman? Dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Rasul Petrus dia mengatakan hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Artinya bahwa nanti ketika Yesus datang yang kedua kali, kedatangannya itu sangat tiba-tiba. Oleh sebab itu dalam Alkitab dikatakan ada orang yang siap, ada orang yang tidak siap. Yang ketiga, apa yang terjadi pada akhir zaman? 2 Petrus 3 ayat yang ke-11 mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, perhatikan cara hidupmu. Banyak orang pada akhir zaman ini menganggap ibadah bukan sesuatu hal yang penting. Apalagi sekarang selama beberapa bulan kita ibadah online, ya. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara rajin mengikuti ibadah setiap hari Minggu atau mungkin malah setiap hari dengan adanya firman Tuhan yang diberitakan secara online, ataukah selama 3 bulan ini kita santai, kita tidak punya beban untuk ikut ibadah karena kita tidak ada ibadah secara fisik. Perhatikan cara hidupmu. Dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, maka betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga kesucian hidup kita? 2 Petrus 3 ayat 18, ayat yang menjadi renungan kita berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagaimana kita menjaga kesucian hidup kita? Yang pertama, Rasul Petrus dia menasehatkan kepada kita. Tetapi bertumbuhlah. Apa arti bertumbuh? Baik manusia, hewan, tumbuhan. Kalau kita mau bertumbuh, maka kita perlu yang namanya makanan. Kita perlu yang namanya pemeliharaan. Kita perlu yang namanya progres, pergerakan, kemauan untuk bisa bertumbuh. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, apa makanan rohani kita? Firman Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak dari jemaat believers fellowship community yang setia tiap hari baca Alkitab melalui program Gemari. Apakah kita masih tetap mempunyai saat teduh pribadi yang baik? Doa, baca Alkitab, itu menjadi makanan rohani kita yang menguatkan iman kita. Pemeliharaan, bagaimana kita tetap dapat berfellowship satu dengan yang lain. Sekalipun beberapa bulan ini kita tidak berjumpa secara fisik. Rohani kita perlu untuk dirawat. Rohani kita perlu untuk dipelihara. Sehingga ada progres, ada pergerakan. Seorang anak, seorang baik itu manusia, binatang, tumbuhan. Dikatakan bertumbuh kalau dia punya progres pergerakan untuk menjadi lebih besar. Pertumbuhan jasmani itu berbeda dengan pertumbuhan rohani. Pertumbuhan jasmani seseorang, semakin seseorang menjadi besar, semakin seseorang menjadi dewasa, maka ketergantungan kepada orang tua itu semakin berkurang. Kalau anak-anak kita sudah dewasa, sudah menikah, ya ketergantungan kepada orang tua semakin berkurang. Tetapi berbeda dengan pertumbuhan rohani. Semakin dewasa seseorang di dalam rohani, maka dia harus semakin mengandalkan Tuhan yang menjadi juru selamat hidupnya. Itu perbedaan pertumbuhan jasmani dengan pertumbuhan rohani.
Semakin dewasa seseorang, maka semakin dia harus lebih mengandalkan Tuhan dibandingkan waktu dia belum dewasa rohani. Untuk kita mengandalkan Tuhan, untuk kita tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Tadi seperti saya katakan, kita perlu makanan rohani. Isilah hidup setiap hari dengan firman Tuhan. Sekarang ini ada banyak khotbah disampaikan secara online. Tapi saudara juga harus tetap menyaring. Mana khotbah yang isi pengajarannya benar dan juga isi pengajarannya tidak benar. Ya, tetap kita harus saring. Tapi minimal dari Gereja Isa Al-Masih Pusat kita mendapatkan banyak renungan harian yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik itu melalui sapaan gembala setiap hari, renungan dari hamba-hamba Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan bagi rohani kita. Yang kedua, bagaimana kita menjaga kesucian hidup? 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Kasih karunia Tuhan yang kita terima, yang pertama itu adalah ketika Dia menyelamatkan hidup kita. Itu adalah kasih karunia yang terbesar. Pastikan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita punya satu keyakinan. Satu kali kalau kita meninggal, kita punya tempat di surga. Karena kita percaya Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup kita. Pastikan karya salib Kristus itu menjadi bagian yang terbesar dalam hidup kita. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Kita tidak usah bayar untuk menerima penebusan itu. Karena Yesus sudah membayar lunas di atas kayu salib. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Kita bisa nikmati lewat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saya tahu saat ini adalah masa-masa yang sukar. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami PHK. Yang mengalami mungkin kehilangan pekerjaan. Omset yang berkurang. Tetapi kalau kita tetap bisa ada sampai saat ini, dengan tubuh yang sehat, itu adalah bukti kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita perlu bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia yang Dia berikan setiap hari dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana menjaga kesucian hidup? Dikatakan 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pengenalan akan Tuhan, saudara sekalian, itu dimulai dari sejak kecil. Saya dilahirkan dalam keluarga yang bukan Kristen. Kalau saya bisa ada sebagaimana saya ada saat ini, saya berhutang jiwa kepada guru sekolah minggu saya. Yang dari saya berumur 5 tahun, dengan setia menjemput saya setiap hari dari rumah untuk pergi ke sekolah minggu. Itu yang membuat saya dimenangkan untuk Tuhan. Saudara sekalian, pengenalan akan Tuhan itu dimulai sejak kecil. Saya bersyukur, saya 8 bersaudara, oleh seorang guru sekolah minggu, setiap minggu, dengan tidak jemu-jemunya membawa saya dan adik-adik saya pergi ke sekolah minggu. Sampai kita kenal Tuhan dan terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Pengenalan akan Tuhan itu didapat melalui keintiman dengan Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mau kenal siapa Yesus yang sebenarnya, maka setiap hari kita perlu untuk mengenal Dia lebih hari lebih dalam, lebih dalam. Lewat puji-pujian, lewat saudara membaca firman Tuhan. Ya, miliki keintiman dengan Tuhan itu. Supaya kita lebih kenal siapa Tuhan yang kita sembah dan kita kasih itu. Yang ketiga, pengenalan akan Tuhan itu merupakan warisan yang bernilai kekal. Saudara, bulan ini tema besar gereja kita itu adalah passing on the legacy. Ya, bagaimana kita memberikan legacy, bagaimana kita meninggalkan warisan. Saudara sekalian, banyak orang sudah merencanakan kalau dia meninggal dia akan memberikan warisan rumah. Bagus. Ya.
uang, bagus. Ya. Harta apapun juga bagus, enggak salah. Tetapi semua itu tidak bernilai kekal. Tetapi waktu kita memberikan warisan iman, maka warisan itu bernilai kekal. Warisan itu tidak akan lekang oleh apapun juga. Saudara, pagi ini saya ingin memberikan satu contoh ya tentang sebuah keluarga yang namanya Jonathan Edward. Ya. Keluarga ini keluarga hamba Tuhan yang hidup pada tahun 1700-an, ya, 1703 sampai 1758. Dia seorang yang mengasihi Tuhan, baik suami maupun istrinya, ya, baik Yonatan maupun istrinya. Dan mereka dikaruniai 11 orang anak, cukup banyak ya, pada waktu itu belum ada keluarga berencana. Saudara, apa yang terjadi? Pada zaman dia hidup juga seorang yang namanya itu Max Jukes. Nah ini ya, dua keluarga ini hidup di zaman yang sama. Tetapi yang membedakan adalah Yonatan, dia hidup sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Istrinya dan anak-anaknya semua dibawa untuk mengenal kepada Tuhan. Sebaliknya yang namanya Max Jukes ini seorang yang boleh dikatakan hidupnya enggak kenal Tuhan. Istrinya pun seorang yang tidak kenal Tuhan. Ya. Apa yang terjadi dengan dua keluarga ini? 200 tahun kemudian, Bapak Ibu, itu ada seorang ya yang namanya Benjamin Warfield. Tahun 1900 mulai menelusuri keturunan dari dua keluarga ini. Baik keturunan Jonathan Edwards maupun keturunannya Max Jukes. Dan sungguh sesuatu hal yang menarik terjadi. Keturunan keluarga Jonathan Edwards, ya, dikatakan pohon keluarganya dari 1.300 sekian orang keturunannya, karena udah 200 tahun, jadi anaknya udah menikah, punya cucu, cicit dan seterusnya, ya. Dari 1.300 keturunannya, ternyata mereka adalah orang-orang yang berhasil. Dikatakan, ini hanya sedikit ya yang direkod di sini ya. Dikatakan ada 13 orang menjadi rektor, ada 30 orang menjadi hakim, ada yang menjadi dekan fakultas hukum, ada yang menjadi profesor 65, ada yang menjadi senator 3 orang, bahkan 1 orang menjadi wakil presiden. Ya, 80 orang menjadi pemuka masyarakat. Ini dari keturunan Jonathan Edward sepanjang 200 tahun. Gak tahu sampai keturunan keberapa. Ya, Benjamin ini meneliti keturunannya. Sebaliknya, apa yang terjadi dengan Max Jukes? Ya, pohon keluarganya seperti apa? Keturunan Max Jukes seorang yang tidak takut akan Tuhan. Dikatakan, ya, dia seorang ateis, tidak percaya Tuhan, istrinya pun juga sama. Dari 500 orang keturunannya, enggak disebutkan sih dia berapa anaknya, ya. Ternyata 310 itu mati sebagai pengemis. 150 orang menjadi penjahat, 100 orang menjadi pecandu alkohol, 7 orang jadi pembunuh, bahkan ada 190 orang yang menjadi pelacur. Dua keluarga yang hidup di zaman yang berbeda. Tetapi dengan dua keluarga yang hidup di zaman yang sama, tapi dengan pola yang berbeda, menghasilkan keturunan yang berbeda. Saudara sekalian, satu kali kita akan sampai kepada gambar ini. Ya, ini adalah gambar batu nisan. Apa yang akan orang kenang ketika kita sampai di gambar ini? Apa yang orang kenang tentang kita ketika satu kali kita sampai kepada batu nisan ini? Apakah orang akan kenang kita sebagai ayah atau ibu yang beriman? Apakah orang akan mengenang kita sebagai ayah atau ibu yang penuh dengan kasih? Apakah orang akan mengenang kita sebagai ayah atau ibu yang jujur? Apakah orang akan mengenang kita mungkin sebagai oma, opa, ya, yang murah hati? Sebagai orang tua yang tangguh? Apa yang orang kenang? Satu kali itu akan terjadi kepada kita semua. Yang jadi pertanyaan,
apa yang akan kita tinggalkan? Warisan apa yang akan kita tinggalkan tatkala kita meninggalkan dunia ini? Tema renungan kita pada pagi hari ini, close study, pengenalan akan Tuhan. Biarlah itu yang menjadi warisan dalam hidup kita, yang akan kita berikan kepada anak, cucu, sampai kepada cicit kita. Karena warisan iman itulah yang bernilai kekal, yang tidak akan lekang oleh waktu. Apa yang menjadi warisan kita yang akan kita tinggalkan, biarlah itu menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Jangan kita hidup sembarangan, karena satu kali hidup kita akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tapi biarlah ketika kita ada di batu nisan itu, anak cucu keturunan kita akan mengenang kita sebagai oma, opa, ayah, ibu, om, tante yang beriman kepada Tuhan. Itulah warisan yang kekal. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi ini Tuhan ingatkan kami bagaimana kami harus hidup di akhir zaman ini. Kami tahu Tuhan, saat ini kami sedang masuk di masa-masa yang sukar. Tuhan, mungkin ada banyak orang yang saat ini sedang dalam masalah ekonomi. Ada banyak orang yang sedang bergumul dengan masalah kesehatan. Ada banyak orang yang bergumul untuk masalah keluarga, masalah dengan anak-anak, masalah antara suami istri. Tuhan, kami tahu kami hidup di masa yang sukar. Tetapi firman-Mu dengan jelas mengatakan Tuhan, biarlah kiranya di masa yang sukar ini kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu menjadi satu-satunya prioritas dalam hidup kami. Sehingga itu menjadi satu warisan yang akan kami tinggalkan bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bahkan bagi menantu, bahkan bagi seluruh keturunan kami. Sehingga satu kali Tuhan, kalau kami tinggalkan dunia ini, Tuhan, anak cucu dan seluruh keturunan kami akan mengingat ada satu warisan yang berharga yang kami tinggalkan, yaitu warisan iman. Warisan takut akan Tuhan, itu yang akan kami tinggalkan. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu itu dalam hati kami, supaya kiranya benih firman-Mu ini akan bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi jadikan kami menjadi pelaku firman yang baik. Kami ingat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kau juga berkati seluruh aparat pemerintah yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden dengan seluruh jajaran menteri. Kami berdoa untuk gembala sidang kami dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja. Engkau juga memberkati pelayanan mereka. Tuhan, kami berdoa kalau ada jemaat-Mu yang membutuhkan jamahan Tuhan karena sakit penyakit. Kami juga minta di dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga akan jamah dan Kau akan berikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan daripada Ibu Kumala Anjani. Tuhan memberkati dengan kelimpahan berkat-Nya. Mari kita akan bersama masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat taburan firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kami untuk kami boleh lebih mendekat kepadamu. Kami boleh memeriksa diri kami, khususnya di saat kami mengalami situasi yang sulit seperti ini. Biarlah kami boleh lebih mendekatkan diri kepadamu, memeriksa diri kami, kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sebagai Bapa yang mengasihi kami. Tuhan membedakan kami daripada orang-orang yang tidak percaya. Dan kami percaya Tuhan,
kalau kami hidup di dalam kebenaran-Mu, Tuhan akan memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sehingga keluarga kami, keturunan kami akan selalu dijadikan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkati, bukan orang-orang yang mengalami kegagalan dan orang-orang yang tidak diberkati. Terima kasih Tuhan buat teladan daripada keluarga Jonathan Edwards yang menghasilkan keturunan-keturunan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi situasi bangsa kami, kota kami, tempat kami. Kami berdoa bagi secapa adik yang berada di Setiabudi. Tuhan, kiranya memulihkan semua staf dan juga prajurit yang dididik di sana, supaya semuanya boleh pulih kembali seperti semula. Tuhan menjaga melindungi daerah lingkungan di sekitarnya dan juga gereja kami di Cimbuluit ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya selama 2 minggu di mana daerah itu tertutup, kami berdoa supaya daerah itu boleh disterilkan, dibebaskan daripada segala virus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi semua jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang mungkin mengalami kesulitan di dalam pekerjaan ataupun dalam usaha. Tuhan tetap memelihara mereka, menolong mereka. Dan Tuhan pada saatnya akan memulihkan mereka kembali. Kami juga berdoa bagi jemaat yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa bagi Ibu Debbie yang masih menjalani cuci darah. Kami berdoa supaya dia diberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan daripada Tuhan. Kami bersyukur kalau kreatininya sudah semakin baik. Kami berdoa terus supaya dia boleh pulih kembali. Kami juga berdoa bagi Ibu Rahman yang telah lanjut usia. Tuhan memberikan belas kasihan kepada Ibu Rahman, menolong dia, menguatkan dia, dan juga menghiburkan dia. Tuhan memberkati keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang mulai studi dengan online. Tuhan kiranya memberikan mereka konsentrasi, memberikan kepada mereka waktu belajar yang baik untuk mereka boleh tetap belajar di rumah. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga kami supaya boleh mengadakan doa dan ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin baik kepala keluarga, suami ataupun istri, boleh menjadi pemimpin di dalam rumah tangga mereka untuk mengadakan doa dan mezbah keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya, kami berharap sepenuh kepadamu. Kami percaya Tuhan Gembala yang baik akan menolong kami, memberkati kami. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.